Mari kita mulai perjalanan ini. Bukan perjalanan biasa. Kita akan mundur jauh ke masa lalu, jauh sebelum sejarah yang kita kenal tertulis. Di sana, di antara kabut waktu, ada sebuah cerita. Cerita yang jarang sekali dibicarakan di ruang kelas. Ini adalah kisah tentang makhluk-makhluk agung. Mereka datang dari tempat yang kita sebut langit. Mereka disebut The Watcher, sang pengawas. Mereka bukan dewa, bukan pula manusia biasa. Mereka adalah entitas yang diberi tugas penting, mengawasi umat manusia yang baru tumbuh di bumi. Tugas mereka mulia, namun penuh godaan. Mereka ditempatkan di puncak Gunung Hermon. Dari sana mereka mengamati setiap gerak manusia. Mereka melihat peradaban mulai terbentuk. Tapi pengawasan itu tak berlangsung selamanya. Bayangkan suasana saat itu. Para pengawas akhirnya menepati sumpah mereka. Mereka turun dari singgasana langit mereka. Mereka berjalan di antara manusia. Mereka tidak lagi hanya mengamati. Mereka mengambil istri dari kalangan manusia. Ini adalah persatuan yang terlarang. Persatuan antara entitas surgawi dan makhluk bumi. Dari hubungan inilah lahir generasi baru. Generasi hibrida yang tidak pernah ada sebelumnya. Mereka dikenal dengan nama Nephilim. Kata ini sering diartikan sebagai raksasa. Para Nephilim ini bukanlah manusia biasa. Nafsu makan mereka sangat besar. Mereka menghabiskan semua sumber daya yang ada di bumi. Ketika makanan dari manusia tidak lagi cukup, mereka mulai memangsa hewan. Kehadiran mereka membawa kekacauan besar. Cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng, seperti mitos dari masa lalu yang jauh. Namun, banyak peneliti dan penggemar misteri bertanya, apakah hanya itu? Apakah mungkin ada bukti fisik yang tertinggal? Stonehenge di Inggris, Puma Pengku di Bolivia, batu-batu di sana memiliki berat puluhan bahkan ratusan ton, dipotong dengan presisi yang luar biasa. Lihatlah piramida di Giza. Kompleksitas matematis dan astronomisnya masih membuat kita takjub hingga hari ini. Baterai Baghdad. Mekanisme Antikythera. Sepanjang abad ke-19 dan ke-20, banyak surat kabar melaporkan penemuan kerangka-kerangka manusia raksasa. Dari Amerika, laporan-laporan ini seringkali disertai dengan ukuran yang fantastis, mencapai tinggi 3 hingga 4 meter. Namun sayangnya, sebagian besar dari temuan ini menghilang secara misterius. Bahkan di Indonesia, kita kenal cerita tentang Buto Ijo. Perjalanan kita sekarang tiba di masa kini. Di tahun 2025 yang serba canggih. Namun, bagi sebagian orang cerita ini belum berakhir. Mereka hanya berubah bentuk. Teori konspirasi modern mengaitkan garis keturunan Nephilim dengan elit rahasia. Kelompok yang diyakini mengendalikan dunia dari balik layar. Mereka disebut memiliki kekuatan. Mereka disebut memiliki kekayaan. Mereka melihat simbol kuno muncul dalam logo perusahaan besar. Mereka melihat simbol kuno pada organisasi pemerintahan dan arsitektur. Simbol mata satu sering dihubungkan dengan The Watcher. Sebuah cara bagi mereka untuk saling mengenali. Teori ini menyatakan DNA Nephilim masih ada, mengalir dalam darah orang-orang tertentu, memberi mereka keunggulan. Teori lain menghubungkan mereka dengan UFO dan alien. Ia terus hidup di forum internet. Sebuah gagasan menakutkan sekaligus memikat. Kita telah melakukan perjalanan panjang, dari puncak Gunung Hermon di masa purba, hingga ruang-ruang rapat rahasia di era modern. Kita telah mendengar kisah para pengawas yang jatuh cinta, dalam bentuk batu-batu raksasa yang bisu. Sebuah mozaik yang rumit dan penuh misteri. Bagi banyak orang, ini hanyalah sebuah cerita. Mungkin memang hanya itu. Ini adalah penjelasan yang paling logis. Namun, selalu ada namun. Selalu ada bagian kecil dari diri kita yang gemar bertanya bagaimana jika cerita ini lebih dari sekadar mitos. Saat Anda melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, apakah Anda hanya melihat baja dan kaca? Coba lihat sekeliling Anda. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Pertanyaan terakhir dari catatan ini adalah, apakah kita benar-benar yakin bahwa mereka sudah tidak ada lagi di antara kita? Jawabannya, saya serahkan pada Anda.